Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai uang beredar. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Alisnan Raisyah, NIM 282. Saya Ayubin Lestari, NIM 253. Saya Iqfa Ramadhani, NIM 279. Saya Ike Sugiyarti, NIM 283. Pembahasan mengenai uang beredar. Poin yang pertama yaitu tentang teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran ketika perekonomian atau pertukaran masih menggunakan emas sebagai satu-satunya alat pembayaran dan belum adanya sistem perbankan yang mempengaruhi penggunaan alat tukar tersebut. Jumlah alat tukar ini atau peredaran dan proses penawarannya di masyarakat berubah-ubah sesuai dengan ketersediaan emas di masyarakat. Adapun ciri penawaran atau suplai emas pada zaman tersebut antara lain yaitu ciri yang pertama, jumlah emas atau alat tukar beredar berubah-ubah, bisa turun, bisa naik. Misalnya, jumlah emas turun apabila terjadi defisit neraca luar negeri untuk pembayaran barang atau dikirim keluar karena impor lebih besar daripada ekspor. Kemudian, terjadinya perubahan jumlah emas ini juga bisa dikarenakan adanya peningkatan penggunaan emas untuk produksi lain seperti perhiasan. Selanjutnya, jumlah emas juga akan naik jika terjadi surplus pembayaran luar negeri atau ditemukan tambang emas baru. Ciri yang kedua yaitu uang beredar benar-benar ditentukan secara otomatis oleh proses pasar. Dalam arti tidak ada campur tangan pemerintah atau otoritas moneter yang melakukan kebijakan moneter. Ciri yang ketiga yaitu penambahan produksi emas oleh produsen emas mengikuti hukum perilaku produsen atau penawaran mengikuti permintaan dan harga emas tersebut. Jika harga emas tinggi dibandingkan barang yang dipertukarkan, maka produksi emas akan tinggi. Namun kemudian jika suplai emas berlebih, harga emas akan turun dan suplainya pun akan berkurang. Poin yang terakhir yaitu ciri yang keempat, teori penawaran uang atau sistem emas belum berkembang dan masih dalam bentuk yang sederhana. Karena tidak banyak memerlukan campur tangan untuk mempengaruhi jumlahnya. Teori penawaran uang modern. Terdapat 3 pelaku di dalam pasar, yaitu otoritas moneter, lembaga keuangan, dan masyarakat. Otoritas moneter ini merupakan supplier uang primer di dalam masyarakat. Penawaran uang atau jumlah uang beredar dalam perekonomian modern merupakan hasil neto dari perilaku pemerintah. Hal ini bank sentral, bank-bank umum, dan masyarakat. Namun dari ketiga golongan ini, bank sentral mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap jumlah uang beredar. Hal ini disebabkan bahwa bank sentral yang memegang monopoli penciptaan uang kartal. Bank hanya bisa menciptakan uang giral atas dasar sejumlah tertentu uang kartal dipegang bank tersebut. Tanpa ada uang kartal, tidak akan ada uang giral. Dari setiap uang kartal yang diciptakan, bank sentral merupakan benih bagi terciptanya beberapa rupiah uang giral. Oleh karena itu, uang kartal ciptaan bank sentral disebut uang inti. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar melalui uang inti, misalnya dengan pencetakan uang baru dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi reserve ratio, misalnya dengan penentuan cash ratio, pemberian kredit likuiditas kepada bank-bank. Selain bank sentral, jumlah uang beredar ditentukan oleh perilaku masyarakat dan bank-bank yang merupakan faktor di luar pengaruh langsung bank sentral. Subbab yang ketiga, uang primer sisi permintaan. Teori inflasi Keynes. Teori ini mengasumsikan bahwa perekonomian sudah berada pada tingkat full employment. Menurut Keynes, kuantitas uang tidak berpengaruh terhadap tingkat permintaan total, karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun tingkat kuantitas uang tetap konstan.
Jika uang beredar bertambah, maka harga akan naik. Kenaikan harga ini akan menyebabkan bertambahnya permintaan uang untuk transaksi. Dengan demikian, akan menaikkan suku bunga. Hal ini akan mencegah pertambahan permintaan untuk investasi dan akan melunakkan tekanan inflasi. Analisis Keynes mengenai inflasi permintaan dirumuskan berdasarkan konsep inflationary gap. Menurut Keynes, inflasi permintaan yang benar-benar penting adalah yang ditimbulkan oleh pengeluaran pemerintah, terutama yang berkaitan dengan peperangan. Proses investasi yang besar-besaran dalam kapital sosial. Dengan demikian, pemikiran Keynes tentang inflasi dapat dirumuskan menjadi inflasi F, jumlah uang beredar, pengeluaran permintaan, suku bunga, inflasi. Materi yang keempat, uang primer, sisi penawaran. Uang primer dikenal dengan istilah uang inti, high power money, atau uang dasar base money. Uang primer adalah uang logam, uang kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Dalam sistem moneter Indonesia, uang primer ini terdiri dari uang kartal, uang likuid, bank umum yang terdiri atas kas bank umum dan giro bank umum pada Bank Indonesia, serta giro swasta bukan bank yang ada pada Bank Indonesia. Menurut Budiono, bahwa uang ini dapat diibaratkan hutang dari otoritas moneter kepada masyarakat dan lembaga keuangan. Uang primer adalah inti dari proses penciptaan uang beredar, baik dalam arti sempit M1 maupun dalam arti luas M2. Mekanisme penciptaan uang primer ini terjadi melalui proses pengadaan uang yang terjadi pada BPUG. Yang pertama, faktor menurut angka pengadaan uang ini adalah A. Currency ration. Yang kedua, yang B. Time and saving deposit ration. Yang C. Reserve ration. Yang D. Excess ration. Reserve ration. Perubahan uang inti atau uang primer dapat menimbulkan perubahan penawaran uang yang dianggap sebagai faktor penting dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Uang inti merupakan inti dari proses penciptaan uang khususnya bagi penawaran uang modern. Faktor-faktor yang memberi pengaruh pada perubahan uang ini inti adalah tagihan bersih pada pemerintah pusat, tagihan bersih pada perusahaan swasta, dan perorangan dan aktiva luar negeri bersih akan pengaruh jumlah uang beredar. Yang selanjutnya adalah multiplier uang atau penggandaan uang. Sebagaimana diketahui, bank-bank umum atau Bank Pencipta Uang Giral atau BPUG yang merupakan anggota sistem moneter dalam kegiatan dapat menciptakan uang giral dan uang kuasi. Hal tersebut disebabkan karena bank-bank dapat meminjamkan sebagian uang yang diterimanya sebagai simpanan dari masyarakat, baik berupa giro, deposito, maupun tabungan, hanya sebagian kecil saja yang dipelihara sebagai alat-alat likuid untuk memenuhi kewajiban segera yang harus dibayar sewaktu-waktu. Multiplier adalah angka penggandaan dari suatu variabel untuk menghasilkan besarnya perubahan variabel pendapatan nasional atau permintaan agregat. Penggandaan uang atau money multiplier adalah kemampuan bank umum untuk menciptakan deposito bank yang baru sehingga meningkatkan penawaran uang atau Christopher Pass. Bank umum dapat menciptakan uang giral dan proses penciptaan uang giral dapat terjadi karena adanya ketentuan berupa demand deposit, time deposit yang tidak harus dijamin secara penuh dalam bentuk uang tunai. Sisanya dapat dipinjamkan bank kepada masyarakat. Besarnya uang giral yang diciptakan di bank tersebut tidak hanya tergantung pada kemampuan
bank semata, tetapi juga tergantung pada hasil interaksi antara para pelaku pasar uang. Dengan kata lain, proses pelipatan uang adalah proses pasar yang disesuaikan dengan permintaan dan penawaran uang di pasar. Proses pelipatan dari uang inti dapat terjadi karena adanya lembaga bank yang tidak harus menjamin secara penuh uang giral yang diciptakannya dengan uang tunai. Semakin besar nilai money multiplier, berarti lebih banyak uang giral yang diciptakannya dari setiap rupiah dari uang inti yang dipegang oleh bank. Nilai koefisien money multiplier selalu lebih besar dari 1. Koefisien money multiplier dapat dihitung dengan menggunakan rumus MM sama dengan M1 per M0 sama dengan C ditambah 1 per C ditambah R dikali T ditambah 1, atau MM2 sama dengan M2 per M0 sama dengan C plus T ditambah 1 per C ditambah R dikali T ditambah 1. Keterangannya adalah MM1 dan MM2 sama dengan koefisien money multiplier untuk M1 dan M2. M0 sama dengan base money atau uang inti, C sama dengan current ratio atau rasio uang kartal terhadap uang giral, T sama dengan rasio tabungan deposito atau uang kuasi terhadap uang giral atau time savings deposit ratio, dan R adalah rasio cadangan bank terhadap total simpanan yang meliputi uang giral dan uang kuasi atau reserve ratio. Base money atau uang inti sebagian dipegang oleh masyarakat sebagai uang kartal atau C, dan sisanya oleh bank sebagai cadangan bank atau RR. Atas dasar cadangan bank, bank menciptakan uang yang disebut uang giral, yaitu berupa saldo rekening, koran atau giro yang dimiliki masyarakat umum di bank. Saldo rekening koran ini dapat berupa kredit yang diberikan oleh bank yang dibukukan dalam bentuk saldo rekening koran atau giro yang disebut kredit rekening koran. Pemberian kredit dengan cara inilah yang merupakan penciptaan uang giral oleh bank umum secara keseluruhan yang disebut demand deposit atau DD. Dalam prakteknya, bank tersebut tidak bebas menentukan berapa besarnya jumlah yang dapat dipinjamkan dan berapa yang dapat dipelihara sebagai likuiditas. Karena terdapatnya penetapan tingkat cash ratio dari bank sentral, terjadinya pelipat gandaan atau multiplier baik jumlah simpanan maupun pinjaman disebabkan oleh adanya kemungkinan untuk meminjamkan sebagian dari uang simpanan. Simpanan pertama dalam contoh di atas dinamakan primary deposito, sedangkan simpanan sesudahnya dinamakan derivate deposito. Simpanan pertama merupakan uang-uang baru yang berasal dari otoritas moneter, misalnya dari penjualan valuta asing hasil ekspor ke bank sentral. Penjualan ini akan mengakibatkan adanya tambahan uang dalam peredaran yang merupakan bagian dari kewajiban otoritas moneter yang dinamakan uang primer. Valuta asing yang dibeli oleh bank sentral merupakan aktiva bank sentral dan merupakan penyebab penambahan uang primer. Melalui proses pelipat gandaan seperti itu, uang beredar pada masyarakat bertambah, yang penambahannya lebih besar dan hasil pembelian valuta asing oleh bank sentral. Perbandingan antara uang beredar dalam arti sempit dan uang primer dinamakan money multiplier atau M. Perbandingan antara uang beredar dalam arti sempit dengan uang primer dinamakan narrow money multiplier atau ML. Sedangkan perbandingan uang beredar dalam arti luas dengan uang primer dinamakan broad money multiplier atau M2. Karena adanya fractional reserve system atau GWM, jumlah yang beredar atau M1 dan M2 akan lebih besar jumlahnya dari uang primer. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga kestabilan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Apabila jumlah uang yang beredar di dalam suatu perekonomian kurang dari yang dibutuhkan, maka negara tersebut mengalami kelesuan ekonomi.
Sedangkan jika jumlah uang yang beredar melebihi yang dibutuhkan, maka negara tersebut cenderung mengalami inflasi tinggi. Kebijakan moneter secara umum didefinisikan semua tindakan pemerintah untuk mengendalikan jalannya kehidupan ekonomi nasional ke arah yang diinginkan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar atau MS. Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan kebijakan moneter, pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap jumlah uang beredar, kredit, dan sistem perbankan. Dalam implementasinya, kebijakan moneter bersifat ekspansif dan kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang dilakukan dengan meningkatkan jumlah uang beredar atau MS atau penurunan suku bunga atau I dengan tujuan meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang dilakukan melalui pengurangan jumlah uang beredar atau MS dan peningkatan suku bunga dengan tujuan mengurangi permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan akhir dilaksanakannya kebijakan moneter adalah tercapainya kestabilan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, tercapainya iklim usaha yang sehat, sehingga investasi-investasi baru akan bermunculan. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi multiplier uang. Money multiplier dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu perilaku masyarakat dalam memegang uang, perilaku pengelolaan dana perbankan, dan perilaku kebijakan otoritas moneter dalam usaha mengendalikan jumlah uang beredar. Naik turunnya pelipat gandaan uang atau money multiplier dipengaruhi oleh 3 determinan, yaitu current ratio, time and saving, deposit ratio, dan reserve ratio. Perkembangan angka pelipat ganda uang tidaklah bersifat konstan. Angka tersebut senantiasa berubah-ubah sejalan dengan pola interaksi antara otoritas moneter, bank umum, dan masyarakat. Determinan-determinan angka pelipat ganda uang tersebut meliputi 1. Current ratio atau C, yaitu tinggi rendahnya current ratio pada dasarnya dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memilih memegang uang kartal atau uang giral. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut, antara lain biaya pemegangan, kenyamanan, dan keamanan dalam menggunakan uang kartal atau uang giral. Yang kedua ada reserve ratio atau R. Dalam pelaksanaan operasional kegiatan bank, jumlah uang tunai yang dicadangkan secara total sebenarnya susah untuk dihitung. Hal ini mengingat jumlah cadangan tersebut terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen dengan jumlah tetap dan komponen lainnya yang merupakan kelebihan dari jumlah tetap. Komponen pertama yang tentunya dapat diperkirakan jumlahnya dikenal sebagai cadangan resmi atau legal reserve. Sementara itu, komponen kedua adalah kelebihan cadangan atau excess reserve. Dengan demikian, reserve ratio dapat dibagi menjadi 2 komponen juga, yaitu rasio cadangan resmi terhadap simpanan masyarakat atau legal reserve ratio yang dipengaruhi oleh ketentuan otoritas moneter, dan rasio kelebihan cadangan terhadap simpanan masyarakat atau excess reserve ratio yang dipengaruhi oleh keperluan bank akan likuiditas jangka pendek. Yang ketiga ada time and saving deposit ratio atau T, yaitu besar kecilnya nilai time deposit ratio pada umumnya dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memilih atau memegang uang giral atau uang kuasi. Nilai koefisien pelipat uang biasanya lebih dari 1. Semakin kecil nilai C dan R akan semakin besar nilai koefisien pelipat uang. Nilai C yang rendah artinya masyarakat lebih suka menyimpan uang tunainya di bank daripada di rumah, dan bank memiliki banyak uang primer yang akan digandakan. Sedangkan nilai R yang rendah artinya lebih banyak uang giral yang bisa diciptakan dari setiap rupiah uang primer yang dipegang oleh bank. Nilai C dan R mencerminkan perilaku masyarakat dan bank.
Besarnya uang beredar yang dipegang oleh masyarakat dalam bentuk tunai mencerminkan keinginan dan perilaku masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.